Halo, kenalin nama aku Lia. Di video ini aku mau membahas bagaimana cara bikin bukti potongan elektronik di DJP online. Pertama, kita login dulu di DJP online pakai akun kita. Nah, setelah masuk, kita pilih bagian lapor. Nah, kemudian pilih pra pelaporan. Nah, di pra pelaporan ini kalau belum ada muncul EBUPOT, kalian bisa lihat YouTube aku di part 2-nya, cara aktifin EBUPOT. Kemudian klik EBUPOT, munculnya halamannya kayak gini. Nah, ini untuk bikin pelaporan SPT masa PPh 2326 dan cara bikin EBUPOT-nya sekarang di DJP online. Pertama, kita isi penandatanganan di pengaturan, kemudian isi kuasa penandatangan bukti pemotongan dengan nomor NPWP. Nah, ini namanya nanti secara otomatis akan muncul dengan mengisikan nomor NPWP yang telah kita isikan sesuai data pemotongan pajak. Penanggung-jawaban di pemotongan pajak. Pastikan NPWP-nya benar, karena kalau tidak benar bakal tidak muncul di aplikasi ini, di sistem ini. Nah, kemudian klik wajib pajak dan aktif statusnya, kemudian simpan. Setelah itu klik OK. Nah, nanti akan tertera di bawah daftar data penandatanganan akan muncul di bawah seperti ini. Nah, ini bisa diubah ataupun ditambah penandatanganannya. Setelah itu kita masuk ke bukti pemotongan dan pilih PPh 23 karena saya akan mencontohkan bukti potong PPh 23. Nah, kemudian isi tahun pajak yang akan kita buat dan masa pajak atas bukti potong tersebut. Nah, identitasnya kita pakai NPWP kalau ada NPWP, kalau tidak ada NPWP atau perorangan bisa menggunakan NIK. Nah, di sini juga sama, kita ngisiin nomor NPWP-nya akan muncul secara otomatis nama dan alamat sesuai dengan data di sistem Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kita tidak ngisi kembali karena ini secara otomatis. Kemudian tahap selanjutnya kita ngisi pemotongannya, daftar pemotongannya. Nah, pertama kalau di sistem kita harus ngisi dasar kita membuat bukti potong itu apakah dari invoice, faktur pajak, kemudian akta dan sebagainya. Kita isi di sini memilih, contoh saya pilih invoice dan nomor dokumennya, dokumen atas invoice tersebut. Kemudian isi juga tanggalnya, tanggal invoice-nya. Contoh saya kalau seumpamanya milih dengan faktur pajak. Pilih faktur pajak, kemudian nomor dokumen faktur pajaknya. Ini sebagai contoh bisa digunakan dengan faktur pajak dan tanggal faktur pajaknya juga. Saya pilih invoice saja, kemudian nomor dokumen invoice-nya, kemudian isi tanggalnya. Maaf, rada lama saya bimbang milih antara faktur pajak atau invoice. Sebenarnya sama dasarnya, yang penting emang dasarnya dari dokumen tersebut gitu, ngisinya harus sama. Dan penulisannya juga jangan sampai salah, karena di faktur pajak kan ada titik, ada koma. Sarannya sih harus sama, emang harusnya kan sesuai gitu biar tidak keliru.
Setelah semua diisi dan sesuai, kemudian pilih simpan. Dan lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini kita mau ada fasilitas enggak yang dibebaskan atau fasilitas yang ditanggung perusahaan. Saya tadi pilih tanpa fasilitas. Kemudian pajak penghasilan ya dipotong. Kode objek pajaknya kita pilih. Dasarnya saya milih sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pensewaan selain tanah dan bangunan. Itu masuk PPh 23. Kemudian kita isi penghasilan brutonya. Nah, tarifnya juga muncul secara otomatis. Tarifnya 2% dan dihitungnya juga secara otomatis. Kita nggak lagi menghitung. Kemudian tahap selanjutnya, kita isi identitas pemotongan pajak. Nah, di sini nama NPWP, nama perusahaan kita. Nah, bertindak sebagai, nanti kita pilih kuasa atau wajib pajaknya. Tadi kan di penandatanganan sudah ngisi kan, saya pilih wajib pajak atau wakil wajib pajak. Nah, namanya udah muncul karena tadi udah diisi. Kemudian centang, setelah itu oke. Udah muncul di halaman pertama bahwa kita udah bikin bukti pemotongan. Hasilnya seperti ini. Dia formatnya hampir mirip-mirip kayak faktur pajak, nggak kayak bukti potong. Nah, nomor bukti potongnya itu secara otomatis sudah muncul di sistem, jadi kita udah nggak perlu ngisi kembali gitu. Dan penanda tangannya berbentuk barcode, jadi tidak perlu ditandatangani basah lagi. Kita bisa ubah bukti potongnya, bisa hapus, dan bisa kirim. Kita lihat kembali. Nah, ini lebih jelasnya nomornya. Ini itu kita udah nggak ngisi lagi, yang saya kasih tahu tadi bahwa ini udah tertera oleh sistem. Nah, bisa dikirim via email. Dikirim itu contohnya ini kita mau kirim ke wajib pajak yang telah kita potong atas PPh 23 ke emailnya dia. Kita tinggal isi emailnya, tinggal kirim deh ke mereka. Tanpa kita cetak, itu bisa diterima langsung di email langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak ke email tersebut. Begitu. Oke.